Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya mau komentari ucapan Prabowo ya. Ada yang mengganggu ya. Satu sisi drama yang sangat menarik sebelum pemanggilan orang-orang yang akan jadi Menteri Kertanegara itu kayak drama gitu. Terus pelantikan presiden juga drama. Begitu kita lihat isinya, pidatonya, habis makan klepon, sorry. Kelapanya nyangkut. Keleponnya isinya itu loh jangan serius ya. Isinya kelapa terus dalamnya itu loh gula merah itu loh. Makan 4 kecil bukan yang gede ya. Kata orang kayak anak mahasiswa pidatonya utopis ya kan. Utopis tuh nggak mungkin tercapai tapi seolah-olah akan bisa dilaksanakan ya. Misalnya ya, saya perhatikan bukannya ibu kotanya udah pindah ke IKN, kenapa rapatnya masih di Jakarta? Itu aja jadi pertanyaan. Ya kan? Ya kalau ke IKN ya biayanya berapa miliar ya, hanya untuk rapat di sana. Duitnya kan sayang. Nah, itu misalnya Prabowo, dia itu nyebut, dia ragu-ragu ya nyebut IKN, tapi dia bilang di rapat kabinet yang pertama yang hari Rebo, yang usianya berarti minggu 4 hari, terus menterinya mungkin baru berumur 2 hari dilantiknya ya, atau Prabowo baru berumur 3 hari sebagai penguasa. Dia bilang gini, jangan ada proyek mercusuar ya. Tapi cuman begitu aja, dia nggak elaborasi tuh. Itu pertama. Yang kedua saya nangkep prioritasnya adalah swasembada pangan. Dan di tempat lain dia bilang swasembada energi. Dah, itu poinnya tuh. Nggak bicara maritim kan ya, nggak bicara tol laut yang nggak pernah dibangun itu, malah yang dibangun tol darat. Jadi sebagai seorang TNI juga orientasinya nggak ke maritim, padahal kita negara maritim ya. Jadi ada problem di situ. Dibilang kabinet kita merah putih itu jangan ada lagi proyek mercusuar. Dia lupa proyek mercusuar itu ada di depan mata, yaitu IKN. Yang akan menghabiskan dana itu selama 5 tahun apa berapa itu? 466 triliun ya. Dan yang sudah dipakai anggarannya disetujui 90 triliun ya. Yang sudah dipakai itu 76 triliun, Prabowo 74 kalau nggak salah. Sisanya 16 triliun tuh tahun anggaran yang sekarang berjalan kan. Nah terus Prabowo bilang nggak ada proyek mercusuar. Pertanyaannya 2. 1, kalau proyek mercusuar yang sudah ada gimana? Dilanjutkan berarti. Kalau nggak dilanjutkan karena anggarannya itu nggak ada, kan dia bilang juga harus ada efisiensi anggaran tuh. Jangan sampai studi banding pramuka aja ke luar negeri. Jangan ada lagi seminar-seminar yang nggak perlu gitu. Efisiensi anggaran, ngomongnya gitu di depan anggota kabinet kan. Nah soal IKN ini bingung kelihatannya Prabowo ya, diteruskan apa enggak, padahal isu kabinet merah putih adalah keberlanjutan. Dan Jokowi juga bilang 17 menteri atau 16 menterinya ada di kabinet merah putih adalah itu yang disebut keberlanjutannya. Ada menteri-menteri second, ada menteri-menteri bekas, ya kan?
di zaman Jokowi dipakai sama Prabowo. Emang nggak ada lagi menteri yang lebih seger gitu kan? Menteri-menteri kemarin kan terbukti gagal, ekonomi gagal, politik gagal, semua gagal ya kan? Coba misalnya ekonomi, ekonomi selama 10 tahun itu cuma 5%, nggak naik-naik tuh, nggak bisa naik tuh ekonomi zaman Jokowi, ya 5%, nggak meroket sebagaimana janjinya Jokowi, 7%, 8%, 5%, itu berarti nggak ada lapangan pekerjaan yang tercipta kan? Ya sekarang IKN itu kan ngabisin anggaran, proyek mercusuar. Prabowo nggak tegas di bidang itu, mau diterusin apa enggak, di dalam rapat kabinet itu nggak ngomong, harusnya kan stop, berarti mangkrak, tapi bingung Prabowo kan, masa iya mangkrak ya. Tapi kalau nanti benar-benar nggak ada uang, pilihan satu-satunya dibikin mangkrak, atau paling nggak dibikin ya sekedar menjalani undang-undang yang ada, atau undang-undangnya mau dicabut, undang-undang IKN itu. Itu pertama ya, dia ragu-ragu terhadap proyek mercusuar, dan itu berarti kemungkinan bikin kereta cepat sampai Surabaya, dari Jakarta Surabaya, kemungkinan akan nggak ada kalau kita ngikuti omongan Prabowo sendiri, nggak ada proyek mercusuar. Proyek mercusuar itu kan seperti salah satunya kan itu IKN, kereta cepat Jakarta Bandung ya. Dan berarti nggak akan ada kereta cepat ya kan sampai Surabaya, sebagaimana kemarin pernah dinarasikan itu. Sudah ada studi bandingnya sama orang-orang Jokowi, Luhut segala macam. Nah Luhut sekarang ada jadi ketua Dewan Ekonomi Nasional kan. Terus yang kedua ya, jadi poinnya Prabowo bingung dengan omongannya sendiri soal proyek mercusuar ya. Terus yang kedua, dia bilang prioritasnya adalah swasembada beras ya, swasembada pangan. Di situ nggak dirinci pangan itu apa aja, kedelai kah, kemudian beras, semuanya kan impor. Jokowi dulu waktu kampanye semua gala impor, kita semua punya, harus dihentikan semua impor. Selama 10 tahun impor terus, nggak bisa dihentikan oleh Jokowi. Kenapa? Ya karena ada margin yang besar ya, permainan antara penguasa dengan pedagang yang importir itu kan. Nah sekarang semangat heroisme dan patriotisme Prabowo ingin menjadikan Indonesia swasembada pangan. Gimana caranya? Misalnya kalau kedelai aja. Kalau beras itu susah lah, lebih susah karena lebih enak beli ya, lebih murah. Nah, kedelai misalnya, kedelai kan impor. Itu bagaimana caranya meningkatkan supaya nggak impor, meningkatkan produktivitas atau produksi dari kedelai, misalnya dari 2 ton menjadi 10 ton seperti di Brasil atau di Amerika. Petani-petaninya itu 1 hektar sudah bisa memproduksi sampai 9 ton, 10 ton, kita masih 2 ton ya. Gitu, gimana meningkatkan itu? Kan nggak mudah. Kecuali kalau dikerahkan ya penelitian besar-besaran, penelitian dasar itu rekayasa molekul atau rekayasa biologi sehingga produksi pertanian itu bisa ditingkatkan karena pendekatan ilmu pengetahuan, dikerahkan ahli-ahli peneliti yang paling canggih di seluruh universitas, ada gerakan untuk melakukan penelitian dasar dan melakukan rekayasa biologi misalnya terhadap pangan, terhadap tanaman tertentu, berarti itu kan satu pendekatan yang saintifik ya, nggak hanya cukup politis dan menyenangkan hati, tapi betul-betul mereka bekerja dengan sunyi di dalam laboratorium masing-masing untuk meningkatkan varietas bibit unggul dari kedelai itu gimana, atau dari beras itu bagaimana. Dan itu kan nggak bisa diserahkan kepada demagog, nggak bisa diserahkan ke Prabowo, harus diserahkan kepada
angkatan atau peneliti-peneliti yang bekerja di dalam sunyi, yang bekerja dalam senyap untuk meningkatkan produktivitas petani. Di samping Prabowo sifatnya mendorong, memfasilitasi seluruh penelitian besar-besaran itu untuk meningkatkan varietas bibit unggul. Semua jenis pangan ya, entah kedelai yang untuk tempe dan tahu kan, atau beras, atau padi, atau apalagi gandum. Tapi Prabowo tidak menyentuh pentingnya penelitian dasar itu. Bagaimana caranya meningkatkan swasembada pangan kalau nggak ada pembukaan lahan baru, nggak ada intensifikasi, nggak ada ekstensifikasi seperti zaman Pak Harto itu. Terus nggak ada pupuk yang murah, pupuk dikuasai oleh kartel pupuk kan. Gimana Prabowo menggedor kartel-kartel itu? Jangan-jangan kartel itu yang main adalah teman-temannya Prabowo. Nah, pusing toh. Jadi hanya kita itu hanya kemarin, khususnya saya ngelus dada. Omongan-omongan Prabowo yang melambung tinggi itu sama seperti rumus yang harus kita ingat ya, bahwa semua ucapan politisi itu adalah bohong sampai dia membuktikan dalam kenyataan. Dan ucapan-ucapan Prabowo itu saya kira akan mengalami kesulitan dan mendapatkan kaki, karena dia betul-betul seorang demagog ya, seorang yang ahli menggerakkan massa di panggung di depan massa, tapi prakteknya itu betul-betul harus seperti Muhammad Hatta yang lebih rasional dalam memproses menggerakkan roda pembangunan yang berdentam-dentam, bukan hanya berdentam-dentam tapi betul-betul dingin dan terplanning. Dan itu tidak ada dalam Prabowo. Prabowo bukanlah seperti Hatta, tapi Prabowo adalah seperti Soekarno, dan kita kehilangan Hatta, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta bukanlah Gibran Raka Buming Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.